Inilah sosok dan jabatan Aditya Hanafi alias Hanafi, pegawai Badan Pusat Statistik Halmahera Timur, Maluku Utara, yang bunuh rekan kerjanya sendiri bernama Karya Listianti Pertiwi alias Tiwi alias KLP yang berumur 30 tahun. Aditya Hanafi adalah rekan kerja Tiwi di BPS Halmahera Timur dengan jabatan statistisi ahli pertama. Nama lengkap berikut gelarnya adalah Aditya Hanafi STR Stat. Di sebuah rumah dinas yang sunyi di desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, kisah ini terlahir dari kepercayaan yang dikhianati dan cinta yang dibalut dosa. Tiwi, wanita pekerja yang dikenal rajin dan penuh mimpi, harus meregang nyawa oleh tangan seseorang yang cukup dekat untuk menyandang status rekan kerja dan calon suami seorang teman serumah. Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Nama lengkapnya adalah Karya Listianti Pertiwi, biasa dipanggil Tiwi. Berusia sekitar 30 tahun dan bekerja sebagai pegawai di BPS Halmahera Timur. Sejak banyak tahun, dia jauh dari kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah, berharap suatu hari bisa mengabdi di rumahnya sendiri. Bahkan, semangatnya begitu tinggi hingga ayahnya bercerita bahwa Tiwi ingin membangun perpustakaan untuk remaja Magelang sebagai warisan kecil yang berharga. Ia bukan cuma pekerja biasa. Anda bisa membayangkan dia begadang lembur demi menyelesaikan laporan yang belum tuntas. Rekan-rekannya mengenangnya sebagai pribadi yang sabar, bijak, dan tulus. Ketekunan ini menimbulkan simpati dan respek di kantor, hingga akhirnya banyak yang mengagumi dedikasinya. Sosok yang menjadi bayangan gelap dalam cerita ini adalah Aditya Hanafi, sekitar 27 tahun, rekan sekantor yang hidupnya tampak menjanjikan. Sayangnya, ia tengah terjerat dalam lubang yang dalam sekaligus gelap, kecanduan judi online. Di awal Juli 2025, Aditya mengajukan cuti dengan alasan mempersiapkan pernikahan di Ternate. Persiapan yang tampak membahagiakan di permukaan. Tetapi, di balik itu, dia tengah berhutang, terutama karena uang kredit senilai 130 juta rupiah telah dipakai untuk bermain judi online dan berhenti di nol seketika. Keadaan darurat dan persiapan pernikahan membuatnya nekat. Dia meminta pinjaman kepada Tiwi sebesar 30 juta rupiah. Namun Tiwi menolak karena memang tak memiliki uang tunai sebesar itu saat itu. Penolakan itu tampaknya meluapkan kecemburuan, kekesalan dan kecemasan yang akhirnya meracuni jiwanya dengan niat yang mengerikan. Tak lama setelah itu, pada 16 Juli 2025, Aditya kembali diam-diam ke Halmahera Timur tanpa diketahui calon istrinya, Almira, masuk ke rumah dinas tempat Tiwi tinggal bersama Almira, masih calon istri saat itu. Dia memiliki kunci duplikat, sehingga bisa masuk tanpa dibatasi. Mulai saat itu, ia bersembunyi di kamar Almira, menyusun rencana, menunggu momen yang tepat sambil merasakan tekanan waktu yang mendesak. 2 hari penuh kecemasan, dia menunggu dalam diam, tanpa diketahui Tiwi maupun Almira. Pada dini hari Sabtu 19 Juli 2025, sekitar pukul 05.22 WIT, adrenalin Aditya memuncak. Saat itu, Tiwi baru saja mandi dan sendirian di rumah. Dengan tiba-tiba, dia muncul, mengajak, atau lebih tepatnya memaksa Tiwi ke dalam kamarnya. Di sana, mimpi buruk dimulai. Mulut korban dilakban, tangan dan kakinya diikat. Dia dilecehkan secara seksual. Setelah itu, paksa untuk memberikan PIN m-bankingnya. Seketika, uang sebesar 38 hingga 39 juta ditransfer. Pertama, ke akun digital, lalu masuk ke rekening si pelaku. Tak berhenti di situ. Dari HP korban, Aditya juga mengajukan pinjaman online pinjol atas nama Tiwi sebesar 50 juta lebih. Hingga total uang yang disandra hampir 89 juta. Kemudian,
Rasa takut akan identifikasi membuatnya membek korban pakai bantal hingga tewas. Pertama selama 3 menit, tapi korban masih bergerak, sehingga dilanjutkan selama 11 menit tambahan sampai pastilah ajal menyapa. Sebelum pergi, Aditya sempat-sempatnya men-search di Google tanda-tanda seseorang yang sudah meninggal untuk memastikan tubuh korban tak bernyawa. Kemudian membuang atau mencuri 2 ponsel korban, lalu melarikan diri ke Ternate. Setelah pembunuhan, penipuan dan pernikahan. Aksinya belum selesai. Pada tanggal 21 sampai 25 Juli di kantor BPS terjadilah pengajuan cuti atas nama Tiwi. Padahal korban sudah tidak bernyawa. Pengajuan ini dia lakukan sendiri lewat HP korban untuk menunda kecurigaan. Lalu, pada 27 Juli 2025, hanya 8 hari setelah pembunuhan, Aditya melangsungkan pernikahan dengan Almira di Ternate. Sosialitas berjalan seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Fix, sakit jiwa nih orang. Baunya busuk itu tak bisa ditutupi selamanya. Pada 31 Juli 2025, pengurus rumah dinas mencium bau menyengat. Mereka lalu melaporkan ke polisi. Pintu kamar dibobol dan di dalamnya mereka menemukan tubuh Tiwi yang sudah membusuk. Kepala tinggal tengkorak. Investigasi polisi mengungkap bahwa ini bukan kematian alami, melainkan pembunuhan sadis oleh seorang rekan kerja yang menghilang secara misterius sejak kejadian. Setelah jasad ditemukan dan jejak digital mulai terundus, Aditya yang sedang berada di Ternate akhirnya menyerahkan diri pada 5 Agustus 2025 ke Polda Maluku Utara. Kemungkinan rasa bersalah atau panik luar biasa membuatnya mengambil langkah itu. Penyelidikan dan rekonstruksi dijalankan, termasuk pemeriksaan Almira, yang diduga sama sekali tidak tahu rencana suaminya yang membunuh dan memanfaatkan HP korban untuk cuti palsu. Kini, Aditya dikenakan pasal berlapis, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, serta pasal lain seperti 349, 348, dan pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati, atau 20 tahun penjara. Di balik pintu rumah dinas itu, ada sebuah tragedi yang mencabik nilai dasar kemanusiaan, kepercayaan. Tiwi tidak hanya dibunuh secara fisik, tetapi juga secara emosional oleh seseorang yang menyandang kedekatan. Ia berkorban dalam kesunyian, sementara orang yang direncanakan membahagiakannya malah membawanya menuju maut. Kita diingatkan bahwa kadang ancaman tidak datang dari orang asing, tapi dari yang dekat, persis di sisi rumah kita, di sudut ruang kerja, atau dalam hati yang seharusnya mencintai. Semoga keadilan akan ditegakkan, Tiwi dikenang sebagai sosok pemberani, pekerja keras, dan mimpi kecilnya akan terus hidup, entah di perpustakaan impian itu, atau di hati mereka yang mengenang. Jadi itulah guys kasus hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kasus selanjutnya.